Sebakalan sebesar ini Leon Sejahtera. Betul. Buktinya seorang pembajak, buat apa ngebajak karya orang kalau membesarnya lama? Membesarnya lama, ya, betul. Padahal di zaman aku nulis itu, aku tidak menemukan Yudi dan Jigo tuh, aku sampai sekarang mungkin bukan siapa-siapa atau mungkin Leon Sejahtera akan dikenal. Cuma akhirnya ketemu lagi Pak tuh. acara apa nih? Maunya acara namanya Jumat. Tadi tak konsep sih Jumat penyapa. Oh, gimana sih kayak gini ya? Boleh. Ini kan kita baru konsep 5 menit yang lalu kan. Aku sorry hari ini pakai kacamata biar gak kelihatan matanya merah ya. Iya, siap. Agak kelilian kemarin. Oh, kelilian. Ya, gini aja ya, pokoknya caur. Tanpa konsep. Ngobrol padanya. Tanpa dipotong, tanpa gini. Dini bakal tawang kayak bolo gitu loh. Ya. Jadi teman-teman yang nonton di video ini, terima kasih sudah menonton video yang lumayan nggak penting ini. Intinya nggak penting sih, karena ya udah lama nggak ketemu akhirnya ya ngobrol. Kita kawan lama ini. Kebetulan kita berada di Timpal Sederhana Store. Tepatnya di Jalan Nangka Selatan. Kalian bisa cek Google Map ya. Aku nggak tahu nih tiba-tiba digerebek sama Chandra nih dalam acara apa, aku nggak ngerti ini. Tiba-tiba bangun kemarin udah mabuk sampai malam masih hangover, telepon sudah datang, mata masih merah. Atau ngapa ini? Poci Kuna dulu. Oke, poci terbaik di Jalan Nangka, Poci Kuna Nangka Selatan. Bisa menetralkan gini katanya Pak tuh. Bisa menetralkan mabok cinta. Saya. Mabok agama juga ya. Pak tuh. Pertanyaan yang nggak penting nih ya. Tapi sering ditanyakan sama teman-teman yang review Pak Tu, yang interview Pak Tu sebelumnya. Di tengah pandemi ini apa sih kesibukan Pak Tu gitu loh, Pak Tu sebagai musisi? Udah sering gue jawab situ. Kalau nggak buat lagu, rekaman, cuman yang paling seringnya sekarang ini ya main PS. Main PS, mempromosikan brand ambassador yang mempercayakan saya. Salah satunya ada Babi Guling Chandra, ada Golok Papor, ada Rock Killer, dan Timpal Sederhana. Itu aja sih. Oh, berarti kita lagi ada di story Timpal Sederhana ya? Yo. Sederhana itu bukan berarti kondisi, Chan. Cuman pilihan ya, jadi teman-teman jangan pernah beranggapan Timpal Sederhana Store itu adalah brand ece-ece. Kita ini brand yang merakyat. Saya lagi mendoktrin teman-teman semua, Timpal Sederhana Store adalah brand kesayangan keluarga masyarakat Bali. Tapi intinya gini aja sih Pak Tu, jangan ngobrolin soal brand ya. Anak-anak muda kita sih kayaknya malas ngangon brand Bali gitu loh. Apa sebabnya? Ceng-cengin aja timpal-timpal brand murahan gitulah, takutnya image-nya dia takut sama image yang jelek gitu loh. Padahal terus, emangnya kalau kue pakai brand luar langsung keren itu? Enggak sih, menurut kan kembali kepada orangnya. Setuju sih Pak Tu gitu. Kembali kepada orangnya. Ayolah. Oh Pak Tu sempat main di TWS ya? TWS bar kan? Pecah aja Pak Tu, tumpalnya. Gelasnya. Tapi pecah sekan Pak Tu dari suasana pecah kan dari beberapa band yang udah main di TWS Bar gitu loh. Dengan ukuran band yang di luar scan-nya TWS Bar cukup pecah sih gitu loh. Apa alasannya? Oh, kamu nanya nih sama aku nih. Enggak sih, Pak Tu nanya ke Tiang? Enggak sih. Iya. Apa kira-kira alasannya, Chan? Karena Pak Tu DM Timpal sih. Harus main. Itu sih. Salah satunya kemungkinan itu faktor juga ya. Cuman bukan faktor utama, bukan. Saya istilahnya di masa pandemi ini juga tidak terlalu mau mendoktrin teman-teman buat ngikutin gaya hidup saya. Saya percaya virus itu ada. Cuman saya percaya juga virus itu tidak menyeramkan seperti apa yang diberitakan di media mainstream. Betul. Tapi kita harus tetap cerdas, jaga diri. Ya, cerdas, jaga diri, jaga kesehatan, tetap jalani protokol kesehatan. Jadi istilahnya rajin-rajin cuci tangan, cuci kaki, sebelum makan juga. pikiran jorok. Iya, pikiran jorok ya. Gini dulu.
Gini Pak tuh ya. Ya. Kan bicara masalah Leong Sinatra dan Twice Bar. Itu kan udah bisa dibilang apa aja berbanding terbalik kan. Apa sebabnya? Leong Sinatra tuh termasuk band-band wangi. Band cengeng. Band wangi untuk Jangan bilang band wangi, orang kita personil jarang mandi. enggak kan wanginya Romando 15 ribuan gitu maksudnya. Fans-fansnya Leong Sinatra tuh anak-anak muda, anak-anak patah hati. Ya intinya anak-anak SMA, ABG gitu kan. Terus tiba-tiba main di tempat yang skenanya keras, pang-pangan gitu loh. Kemarin kan yang main ada The Jorox. Jorox tuh ada si Dolar. Dolar kan masih di skena pang, pop pang kan di The Rolex. Terus ada Marco. Dia masih di Komar kan masih anak pang kan wajar. Sedangkan Padu band yang slow, jatuh cinta banget, patah hati banget. Main di Twice Bar. Sempet sih Padu berpikir bahwa kayaknya cang jebak nih loh, Bak. Cuman diundang di Twice hanya untuk dijadiin bahan-bahan ceng-cengan, bahan-bahan walean gitu. Enggak sih. Enggak sih. Kalau aku sih malah berpikir begini ya, aku tuh salah satu orang yang selalu ngikutin Twice Bar dan pada JRX. Bukannya maksud ingin menjadi seperti Jering Wannabe, enggak. Cuma aku memang menyukai sosoknya aja. Dan kebetulan juga panggung Twice tuh dalam sejarahku bermusik memang harus aku rasain. Harus jajah. Karena yang sering aku lihat di media sosial tuh panggungnya kecil. Tapi energinya itu luar biasa ya. Dan aku bisa membuktikan sama teman-teman, ternyata Twice Bar itu ramah buat semua musisi. Ya mau genre slow, apapun itu, rock segala macam, jangan pernah membeda-bedakan. Karena menurutku Twice Bar itu adalah tempat yang ramah untuk semua musisi. Ramah dari segi genre, ramah dari segi pergaulan. Jadi di masa pandemi ini aku cukup belajar banyak ya. Sama tempat-tempat yang sudah aku kunjungin. Ternyata mungkin dulu sempat sih kepikiran Leong Sinatra main di Twice Tapi tiba-tiba setelah aku rasain panggung itu, aku pengen ngerasain lagi. Dan kebetulan juga aku punya grup band yang energinya beda, ada di Bolo Industrum. Nanti aku bakalan minta jadwal lagi sama teman-teman di Twice. Semoga band Bolo Industrum bisa main di sana. Itu dia. Tapi terima kasih juga buat Twice yang sudah mengundang Leong Sinatra. Terima kasih juga buat Pak JRX yang sudah mempercayakan saya dan teman-teman Leong Sinatra buat mengisi acara di sana. Ternyata energinya memang luar biasa, Pak De. Saya sangat bangga sepanjang karir Leong Sinatra pernah merasakan panggung Twice itu energinya luar biasa, frekuensinya sama, tetap dalam konteks perjuangan ya. Pecan. Oh berarti Pak tuh nggak ada multi tafsir ya sebelumnya. Berarti yang tadi tuh udah di Pak tuh sanggah ya. Berarti Pak tuh memang Leong Sinatra pengen Pak tuh bawa main di sana sebelumnya. Berarti itu ya. Aku juga membuktikan sama teman-teman yang lain sih. Jadi buat teman-teman yang lain yang satu genre sama Leong Sinatra, yang slow-slowan, akustikan, yang romantisan, kalian jangan pernah mengkotak-kotakan diri kalian. Betul. Dimanapun kalian bermain, posisikan diri kalian adalah seorang seniman. Ya. Betul Pak. Jadi jangan pernah pilih-pilih panggung, harus band ini harus main di ini, band ini enggak juga. Musik itu universal ya. Jadi dimanapun tempatnya, aku rasa kalau kalian punya frekuensi yang sama, kalian bisa menyampaikan pesan dari lagu kalian, mau di tempatnya orang anak punk, anak rock, walaupun kalian lagu cinta. Karena aku yakin lagu cinta itu universal, San. Yes, betul. Karena cinta bisa membakar api rock and roll juga ya. Tapi gini Pak Deyang. Apa? Yang sempat berpikir gini. Kemarin kan yang ada di Twice Bar kan anaknya tatoan, tindian. Ya sangar, ya itu udah maksudnya sangar gitu loh. Akhirnya mau tidak mau Pak Di membuktikan bahwa iya tuh di tongkrongan kan sebenarnya nyanyiin lagu punk gitu loh. Aku bilang gitu ya. Ternyata dia Kak Wahpino kemarin dia ikut loh nyanyi tolong kabarin. Wahpino kok jangan. Ya model kayak gitu kan. Mbak Suritnya dinyanyiin mah dia. Bukan Mbak Surit. Siapa namanya baru meninggal kemarin? Oh, Didi Kempot. Didi Kempot. Iya. Untuk Twice Bar segitu aja. Kemarin kan udah sempat Pak tuh bahas di channelnya yang terakhir nih masalah berdirinya Leong Sinatra. Oh ya, banyak sih, banyak teman. Udah banyak yang nanya tempatnya sama tahunnya gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan dari Tiang kan, sebelum terbentuknya Leong Sinatra yang ini, itu kan lagu Tetap Mengenyam itu kan udah ada di sebelumnya versi Kampangan.
Iya. Kurang lebih tahun 2008-an kan? Iya. Ah. Terus kok bisa sih Pak Tu bertransisi dari yang dulu, wih suara tinggi agak-agak embung ngebet gitu, akhirnya bosannya Chan. Aku pengen juga buktiin aku tuh mengawali karir di tahun 2003 ya, nama bandnya Leong Jatelu. Jadi di zaman itu aku sudah mainin musiknya popang sih kalau dibilang, tapi nggak popang banget sih, punk rock ya kalau tepatnya mungkin punk rock. Ya intinya pang-pangan tapi bahasa Bali kan. Bahasa Bali. Nah cuman karena kejenuhan aku juga pengen membuktikan semua lagu tuh punya energinya masing-masing. Kalian mau bawain versinya speednya metal kayak rock kayak atau akustik kayak, yang jelas lagu tuh ada ada soulnya tersendiri. Nah jadi di tahun 2013 aku memutuskan untuk merubahnya versi akustik ya Pak, itu kan ternyata berhasil. Terus yang menjadi pertanyaan selanjutnya nih, itu Pak Tu berpikiran bahwa karya Chang Muluk keren atau Hoki Chang di Leong Sinatra ini Jani tentang lagu Tetap Mengkenyam yang tadi? Oh karya itu emang keren. Wih sih, aku suka sih yang sombong-sombong kayak gini. Iyalah, kalau nggak sombong nggak berhasil. Tapi sombongnya sesuai dengan konteks kemampuan kita, Chan. Kalau aku sombongnya kalau aku rasa semua lagu ciptaanku tuh keren, Chan. Keren. Betul. Hits. Dan terbukti kok di di 2 albumnya Leong Sinatra aku rasa semuanya lagu yang aku tulis hits. Sombong kan sombong. Ini kembali lagi ke 2013. Di 2013 tuh Leong Sinatra tuh banyak dapat isu miring. Mungkin Pak Tu nggak tahu ya. Saya dengar Leong Sinatra tuh gede ulian Senggol, band Indomaret karena apa? Lagu Tetap Mengkenyam tuh diputar di Senggol-senggol di Indomaret gitu loh. Yo gede ulian Senggol, ulian kaset bajakan gitu loh. Gimana Pak Tu menyiasati hal itu waktu itu? Enggak, aku nggak marah kok. Emang bener kayak gitu. Bahkan Leong Sinatra bajak karya sendiri lagi. Kita rekaman, kita kasih ke teman-teman secara gratis, ya kan. Cuman kalau karyanya aku tuh nggak bagus, Chan, nggak keren, nggak bakalan sebesar ini Leong Sinatra. Betul. Buktinya seorang pembajak. Buat apa ngebajak karya orang kalau lagunya nggak keren atau nggak bangsat. Ya kan? Ya percuma. Kalau jawaban di luar konteks. Iyalah. Seorang pembajak itu dia keluar duit. Betul. Dia nggak sembarang. Tapi Pak Tu menyadari bahwa Pak Tu Leong Sinatra naik karena bajakan, pembajak. Menyadari nggak? Nyadari banget. Tapi sebelum pembajak yang ngebajak, cuman aku pengen ngasih tahu teman-teman yang nonton nih, Leong Sinatra udah duluan ngebajak karya sendiri. Buktinya ada di Recognition, bisa di-download secara gratis kan. Pada zaman itu zamannya BlackBerry, pada waktu itu zamannya Bluetooth. Ya, udah sebenarnya. Tapi akhirnya kan gimana? Semenjak berita itu beredar, semenjak karya-karya aku dikenal sama orang, aku dapat job, ada duitnya lagi. Nggak cuma ngaya-ngaya doang ya. Istilahnya untuk beli senar aku udah nggak mikir lagi ya. Untuk beli boxer juga. Dulu kan jarang ganti boxer. Sekarang udah di endorse sama Rock Killer loh. Jangan salah loh, semua lemari itu isinya Rock Killer sama Timbal Sederhana. Sampai aku bingung milih yang mana. Akhirnya aku bagi-bagi sama teman-teman sama saudara. Tapi ngomongin boxer kan ada lagunya tuh. Ada. Apa ada niat Pak Tu ngerempet brand-brand tuh buat ngendorse sepatu apa gimana tuh? Enggak ya. Oh berarti itu spontanitas aja. Spontanitas. Dulu kan sebelum zamannya boxer cawat namanya. Cawat. Cuman aku mikirnya kalau pakai cawat itu kelaminku tuh gini ditekan. Nah, ditekan aja membesarnya lama. Ya betul. Lebih senang pakai boxer. Lebih nyaman lah. Ventilasi udaranya lebih gini jadi torpedonya lebih kuat. Ya. Masih di seputaran Tetap Mengkenyam Pak Tu. Ini kan lagunya fenomenal banget. Oh ya? Ya lumayan lah. Bisa dibilang masa aja pertanyaannya kali bangke. Tadi sombong sekarang merendah bang. Bisa menyadari bahwa Tetap Mengkenyam tuh gini. Fenomenal. Menyadari kan? Iya. Di Tetap Mengkenyam nih karya Pak Tu itu multi tafsir. Dan kita mikir, bang, setiap ada lagu Tetap Mengkenyam, klien Kenen Chang nih, orang lain bilang, Chang aja nih, kisah hidup Chang, kisah hidup Chang. Tapi sing gitu kan gitu loh.
gimana Pak tuh menghadapi fans yang seperti itu. Dia mengira bahwa lagu anu kayak bolo nih pas buat kisah hidup Cang. Sedangkan di kisah hidup yang lain orang tuh bilang pas juga gitu loh. Boleh ditafsir. Kok bisa sih Pak tuh? Ya, kayak gitu loh. Itulah magicnya sebuah lagu, Chan. Terkadang apa yang dibuat sama si penulis, sama si pembuat lagu, termasuk aku ngomong diriku sendiri ya. Terkadang aku ngenulis lagu cinta sama yang kayak kamu sing nawang. Kamu sing nawang kengken rasane, kamu sing nawang kengken sakit nih. Kalau dinyanyiin lewat lagu cinta mungkin orang-orang mikir patah hati. Padahal di zaman aku nulis itu, aku tuh termasuk orang yang sedang mabok. Mabok. Ya. Jadi itu karena saking kecanduannya sama yang mabok-mabokan, suatu saat temanku nggak datang nih, nggak ngasih kabar, tuh perasaannya udah kleng kok cas kabarin sih, kok cas ngajak sih. Iya. Nah itu aja yang aku tulis. Tapi teman-teman anggapnya kalau lagu cinta ya udah. Bisa. Tapi kalau diginiin ke sosial juga, ke keluarga bisa juga kan. Bisa. Ditinggal anaknya nggak datang 1 hari, mungkin aja kan. Iya. Berarti itu dah magicnya sebuah karya. Itulah kerennya Bulu ya, dibandingin penulis lagu yang lain. Penulis lagu ya. Kita bicara ke penulis lagu. Oke. Patu ngelasin insting room gitu. Satu tempat yang karya itu bakal mengalir di satu tempat itu. Atau di mana aja bisa. Oh, bagus. Tak kira waktu itu beli ulang WC gitu. Itu waktu enggak ya? Aku semua tempat bisa. Semua tempat bisa. Yang jelas ada masalahnya dulu, ditangkap semua masalahnya, dijadiin tulisan, ciptain lagi. Aku mau nanya yang tadi tuh, kok Pak udah jawab? Karena kok belum nanya. Berarti aku punya insting. Oke. Masalah template, musisi template. Pak tuh bisa menciptakan lagu tanpa masalah atau modelnya harus ada masalah. Harus ada drama. Belum tentu drama, jelas ada masalah lah. Ada masalah. Intinya ada masalah ya. Iya. Berarti apa yang Pak ditulis kurang lebih apa yang Pak rasakan ataukah fakta? Apa yang diceritakan sama teman Pak? Fakta. Oh, fakta. Betul. Fakta. Terus kalau sekarang kan faktanya udah berkurang karena masa pandemi, di rumah aja. Pak tuh mana sih main lagu? Karena semua lagu tuh, dari beberapa lagu Pak itu kan fakta. Berarti karena di rumah aja kan otomatis Pak tuh lihat kanan tembok, lihat kiri tembok gitu. Apakah Pak bisa juga di masa pandemi itu nggak selalu yang di rumah. Berarti intinya di masa pandemi ini Pak tuh ada nulis. Belum. Oh, belum nulis. Cuman saya belum menulis karya, cuman saya nggak di rumah aja. Cuman saya nggak di rumah aja. Oh, tapi nggak ada karya. Ya mungkin sebulan itu di awalnya masa pandemi itu agak worry ya Chan, agak takut juga. Setelah aku pikir-pikir lebih baik aku mati karena virus ketimbang aku mati di rumah. Akhirnya aku membiasakan diri, tapi tetap juga istilahnya ya ikuti protokol kesehatan lah. Yang dulunya biasanya aku nggak pakai masker di jalanan, tiba-tiba sekarang lebih aware lagi kalau di jalan itu ternyata banyak debu, banyak polusi. Bukan hanya dari segi virusnya ya, enggak juga sih. Cuman aku terima kasih juga di masa pandemi ini yang sudah membuat saya merasa lebih aware lagi untuk kesehatan. Yang biasanya jarang cuci tangan, tiba-tiba rajin cuci tangan. Cuman saya sangat menghormati juga teman-teman yang istilahnya kalian mau pakai masker silakan, nggak pakai silakan juga. Yang penting kalian bisa. Cuman masker itu penting buat teman-teman yang lagi dalam kondisi sakit ya, betul. Intinya gini sih Pak, kalau ente nggak punya, kalau kalian nggak punya keluarga gitu, oke, kalian caur dah, jangan dah ikuti protokol kesehatan. Tapi kalau masih punya istri, punya anak, punya orang tua yang rentan dengan sakit, ya kita sayangilah keluarga kita dengan cara kita menjaga diri kan. Bukan hanya semenjak ada pandemi ini Chan, setelah ada mungkin nanti semoga cepat pandemi ini berakhir, semoga kebiasaan ini masih terus ada Chan. Sebelumnya Pak tuh tanya gini, sebelum makan di gelas nih pernah lah bahkan jarang cuci tangan lagi. Langsung makan ya, langsung tapi akhirnya cuci tangan. Yang istilahnya begini Chan, cuci tangan itu tidak diharuskan di masa pandemi aja. Jadi sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi, semoga ini menjadi sebuah kebiasaan buat kita semua agar tetap kembali menjaga kesehatan kita masing-masing dengan cara yang paling sederhana adalah mencuci tangan,
Kalau menjaga jarak sih aku kurang begitu setuju ya Chan ya. Tapi yang setuju kok kalau jaga jarak. Iya, berkejaran rindu itu tadi. Jaga jarak untuk penyakit panu, kuda, Oh iya, kan? kurang. Untuk ini ya, untuk genit-genit lah. Benar. Pak tuh kan ngobrol tadi sempat 1 bulan di rumah aja. Tanpa ngapa-ngapain. Enggak di rumah, enggak di rumah kan? Oh iya, sebulan aja tuh kan? Dalam arti kontennya di sebulan itu ya. cuman merasa ketakutan aja. Ketakutan nggak kerja? Jelas orang pekerjaan itu seniman. Nggak kerja berarti Pak tuh sama anak sama istri. Berarti ada positifnya dong? Iya, lebih intim lagi sama keluarga. Berarti pandemi ini mengajarkan ada positif ada negatif. Jelas lah, kalau kita menjadi orang yang open minded, pandemi ini bisa kita ambil hikmahnya. Satu contoh ya mungkin karena kita dulu jarang sama keluarga, tiba-tiba sering. Cuman lama-kelamaan kalau terlalu sering juga kangennya nggak ada. Nggak, kangennya nggak ada ya. Itu juga. Ininya nggak ada, feelnya kurang ya. Ya intinya gini, aku ngerti sama teman-teman yang nonton nih, Tenget Dadi blog do gitu loh. Ya. Malah ada berita apa share langsung ya. Udah tanpa kalian tahu cross check dulu kebenaran atau enggaknya itu berita hoax atau enggak itu loh. Ya, betul. Jangan menyebarkan sebuah berita kebohongan hanya karena kalian membaca dan menerima informasi. Nah, itu dia. Bukan berarti aku ngomong kayak gini aku lebih pintar, enggak. Kita saling mengingatkan lah. Sharing ya sama teman-temannya. Kalau misalnya bermanfaat pakai, kalau enggak kembali lagi ke Leong Sumatera Pak. Di 2013-2014 kan Leong Sumatera itu ngumpulnya di satu tempat yang ada di Jalan Castro Coffee Shop. Ingat. Kalau waktu itu Kota Sinta Mimpi kan? Iya. Castro itu tiang rasa. Banyak melahirkan teman-teman sana. Ya. Banyak melahirkan musisi. Kalau teman-teman masih ingat sih. Cuman aku sih nggak mau maksa teman-teman yang pernah bergaul dan tiba-tiba kalian sudah jadi musisi. Aku nggak mau maksa, kalian tuh pernah bergaul. Nah, cukup jadi kenangan buat kalian sendiri lah. Yang tapi jelas. Intinya Pak tuh menyadari kan kalau di Castro itu melahirkan banyak teman kan. Ya sih, cuman aku malah nyebutin, kamu aja yang nyebutin siapa? Aku ingatnya cuma 2 Pak tuh. Oh, iya. Mah. Tapi kalau kesannya aku masih ingat. Ya. Masih. Ya. Sebenarnya banyak sih ya. Banyak. Cuman karena berhubung aku nggak mau nyebutin teman-teman. Ntar dikira gimana gitu. Ntar dikira kangen atau apa kan. Keluarga diri lah dikit. Kalau masih ingat silakan berkunjung ya. Kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Aku bisa survive dengan band Leong Sumatera di Pasirana. Ya untuk Leong Sumatera di 2014, 2015, 2016 kan sempat jadi band yang caur. Mainnya hampir setiap hari kan. Gimana sih formulanya biar bisa seperti itu gitu? Nggak ada formula. Karena emang band keren aja. Bukan masalah bandnya keren. Masalahnya lagu yang ku buat tuh keren. Itu dia, bukan bandnya yang keren ya. Lagu yang ku tulis tuh lagunya memang keren. Ya pertanyaan di Leong Sumatera itu kan ada tiga motor. Bolo ditulis, Jigo di aransemen, See You di eksekusi. Vokalis. Tadi kan Pak Du karyaku yang memang keren gitu loh. Apakah Pak Du menyingkirkan mereka atau tidak? Nah, Pak Du berpikir kalau sempat Pak Du berpikir, kalian kayak yang Cang ketemu sama 2 orang ini, yang satu yang mengaransemen, yang satu yang mengeksekusi, kayaknya yang Sumatera sih kalau gini. Jelas. Kalau aku tidak menemukan Yudi dan Jigo tuh aku sampai sekarang mungkin bukan siapa-siapa atau mungkin Leong Sumatera akan dikenal. Cuman aku ingetin sama teman-teman yang nonton. Bukan berarti Jigo dan Yudi-nya juga. Memang karyanya yang memang punya masanya pada saat ini. Itu dia. Betul. Jangan salah. Makanya aku banyak juga nulis lagu buat teman-teman. Istilahnya untuk cover. Bahkan ada loh yang lebih bagus vokalnya ketimbang Yudi di saat dia membawakan laguku. Cuman karena Yudi itu memang hoki, aku tuh cuma hoki, Jigo tuh cuma hoki. Oh berarti selain karya keren, hoki Pak Du tuh di Leong Sumatera yang ini. Iya bener, hoki. Kita ganteng enggak, keren juga enggak. Yang buat keren tuh apa? Lagu yang aku tulis. Iya, betul. Iya. Tapi waktu itu kan sempat manggung di mana-mana. Karya keren. Sempet nggak ada fans yang kecantol? Gimana? Aduh kurang. Udah lah, nanti aku dibilang so ganteng lagi. Cuman ada.
Tapi itu gara-gara gue paksa ya. Ada. Cuman aku nggak menganggap diriku ganteng, enggak. Bukan. Makanya aku menghadapi fan-fan kayak gitu tuh aku cuma beropini, oh ya dia sekedar mengagumi. Sekedar mengagumi. Iya. Dia mungkin Iya. dia pansos juga kan. Cang Dayan deket lo sama gini gitu. Pansos juga kan. Kemungkinan iya. Kemungkinan. Cuman aku sangat bersyukur sama pasanganku sekarang, istri yang sudah berjuang sama saya dari titik nol sampai sekarang saya bisa dikenal di Beyond Sinatra berkat doa seorang istri juga dan keluarga ya. Jadi siapapun yang dulu pernah dekat sama saya, istri saya lah yang terbaik. bisa jelas. Itu udah gini loh. Jelas. Udah dirangkum semua terbaik. Bener. Tapi sebelum gini yang ada rapid question ya. Rapid test nih. Rapid test. Kalau dibilang rapid test kan, ntar aku udah ditolak. Apa untuk administrasi? Ada juga. Ya ini rapid question ya. Kita tadinya mau saya buat rapid test. Rapid question aja ya. Coba jabarkan Bolo Beyond Sinatra itu dengan 3 kata. Keren. Genius. Smart. Pertanyaan dulu. Sombong. Apa sih sombong Pak Du? Enggak apa. Oh iya, tadi kita kan ngobrol rapid. Kemarin kan Beyond Sinatra ikut juga di aksi rapid test. Pak Du merasa nggak di sana bahwa Pak Du mewakili teman-teman, terutama teman-teman musisi yang cari makannya dari gigs ke gigs, dari panggung ke panggung. Selama pandemi ini mereka udah di rumah aja. Mungkin untuk makan aja mereka udah susah. Mungkin ada yang jual gitar, tapi jual ginjal belum sih kayaknya ada. Kalau ngewakilin sih aku nggak mau terlalu jauh ya Chan. Cuman aku tuh ikut dalam pergerakan itu aku mewakili diriku sendiri. Kita tuh satu frekuensi. Sebenarnya di pergerakan itu kita tuh tidak menolak untuk rapid test dan swab test sebagai kesehatan, tidak. Kita hanya menolak di rapid dan swab test itu sebagai syarat administrasi. Contohnya nanti kalau udah kamu kuliah atau kerja harus rapid test dan swab test itu kan nggak akurat ya. Tapi gini. Dan nggak jaminan kamu dapat sertifikat. Kamu tuh bebas virus. Benar, itu dia. Itu kan skalanya skala besar. Kita sekarang skala musisi. Kalau misalnya rapid test itu gini, sebelum nonton konser sih harus bawa surat rapid test. Itu kan juga menyulitkan buat musisi. Nah, kan? itu kita menolaknya sebagai syarat administrasi, itu dia. Karena rentan untuk dikorupsi. Ya. Cuman kalau untuk kesehatan kita tidak terlalu menolak ya, yang jelas sewajarnya. Kita garis bawahi ya standar. Jangan orang tiba-tiba tabrakan jatuh di jalan harus direpit dulu, baru ditolong keburu mati orang. Betul. Orang pingin melahirkan harus direpit dulu, keburu brojol loh orangnya. Jadi ya lebih objektif lagi lah, lebih rasional lagi, lebih istilahnya per menit lah. Berarti Pak Tim menolaknya selain dari segi ruang lingkup musisi, tapi ruang lingkup umum juga ya. Yalah. Bagus. Ini mah musisi keren itu kan. Masa sih Chan? Masa sih? Karena Pak Tim kan sih biasanya di belakang tuh. Ya. Apalagi kamu nanya nih, yang pertanyaan yang liar apa? Aku bosen nih. 1 bulan nih aku didatangin sama tiga teman konten YouTube buat konten itu, pertanyaannya itu aja, bosen aku Chan. Terus jangan gitu Pak Do, aku gininya kan. Padahal udah di malun jenis aku. Gitu terus sampai Raden kok. Kembali lagi ke Castro gitu. Kok bisa sih Pak Do? Waktu itu kan kopi shop tuh belum begitu banyak. Kok bisa sih Pak Do memutuskan untuk membuat tempat yang jual kopi gitu? Kenapa nggak membuat tempat yang jual cat atau jual semen gitu? Ya, aku tuh kan dulu sebelum buka Castro aku kerjanya di coffee shop juga Chan. Aku kerjanya di Black Angel Coffee. Jadi tahun 2010 sampai 2013 aku kerjanya di Black Angel Coffee. Tuh, yang tepatnya ada di Sentro. Berarti mantan barista dong. Bisa dibilang ya? Dari karir sana dari runner, yang bawa makanan. Habis itu server. Habis itu ada promosi captain. Nah dari captain ini aku mempelajari semua Chan, karena kan captain itu kan di bawahnya supervisor ya, jadi kita harus bisa di saat kasir break gantiin kasir, di saat barista break aku gantiin si baristanya, itu aja sih. Mungkin tapi kan menjual rendah sedikit tidaknya. Kalau boleh sombong ya
dan akhirnya memutuskan untuk membuat kopi shop. Bisa. Kenapa tuh? 2 tahun apa itu? Kontraknya 3 tahun, cuma di tahun 2 tahun setengah udah belum tikarnya ya. Tapi bersejarah kan. Jelas. Kalau nggak ada Castro Kopi mungkin Gang Sapa Nggak ada. mungkin yang lain juga nggak ada. Yang mana tuh? Kayak apa penyampur itu mungkin ada lah. Ya mungkin kalau bukan Castro tuh penyampurnya semungkin punya kain putih ya, hitam putih. banyak Banyak kan. Kesana tengah sebelum isi kain hitam putih kan ada dagang koran. Iya. Akhirnya jangan hitam putih ada yang bisa dagang koran aja ngambil gede Iya. gitu loh. Akhirnya setelah itu kan Pak tuh sempat juga akhirnya dari kopi shop akhirnya memutuskan untuk membangun brand sendiri dengan brand. Itu aku sangat bersyukur sama Pak Made Rockkiller ya. Pak Made Rockkiller adalah salah satu orang yang menyelamatkan saya untuk dari segi ekonomi finansial saya. Jadi semenjak saya bangkrut itu yang Sinatra khususnya saya di endorse sama Rockkiller. Dan akhirnya bekerja sama. Dan selama setahun karena saya konsisten mempromosikan brandnya Rockkiller, saya ditawarin nih sama Pak Ade ini, Pak Tubulu, gimana kalau Pak Tubulu buat brand sendiri, nanti saya yang membackup semuanya. Akhirnya saya tuh pertama tuh buat brand di Pastrana saya jualnya di kamar. Jadi kalau orang beli saya suruh tunggu di luar, saya tunjukin di Instagram mau yang mana. Online waktu dia Online. Jadi di tahun 2016 kebetulan tempat ini sebenarnya kan gudang sepeda motor. Gudang ya. Ya saya minta izin sama bapak buat jadikan tempat store. Disulap. Ya aku nggak mau menyebutkan distro ini, enggak. Aku buat store. Ya kalau distro itu mungkin banyak ada brandnya. Kalau di sini cuma ada 2 brand aja. Rockkiller sama Pastrana. Nah ini kan Pak tuh sempat juga ada isu bahwa Pak itu membangun band baru. Tapi sebenarnya mainstream sih. Tapi nggak yang saya perlu tanyakan dulu. Apakah ini strategi marketing atau Pak tuh pengen sih menunjukin sisi liar Pak tuh? Dua-duanya. Boleh jelasin strategi marketingnya? Iya. Kalau sebenarnya gini, strategi marketingnya kayak gini. Yang ada demen pang-pangan, alih boleh distrum, aneh demen lagu melo, alih yang sentral, dan biasanya kan nanya ke Pak tuh gitu. Itu sih. Pas. Kalau itu pun lagu ya. yang sudah komersil saya ini sih dia Sinatra. Cuman satu kenapa saya ingin membuat band baru di luar yang Sinatra. Di satu sisi saya ingin menunjukkan sisi liar saya, ternyata di yang Sinatra itu agak tertekan ya, kurang ya. Apa namanya? Karena sudah komersil dan dibentuk segmennya seperti itu, jadi saya kepuasan tersendiri sebagai seorang seniman itu saya terlampiaskan. Nah saya buatlah Bolo Distrum ini, dan kebetulan teman-teman Distrum adalah teman-teman yang satu frekuensi sama saya dan punya ikatan emosional yang cukup lama. Tapi kan Bolo Distrum itu kan Distrumnya kan iya, itu orang-orang lama juga kan di Castro kan. Lama ada Si April kan Yoga Hedelson. Oh itu kan emang pangeran Tian Feng. Emang dia orang hebat. Terus sebelumnya kan bukan Pak Bolo Distrum emang Pak sama si Rahali. Ramarnya. Oh ya, kalau sama Rahali tuh kenalnya baru karena kan Rahali kan generasi kedua apa ketiganya Distrum ya. Sebelumnya kan ada si siapa aja namanya tuh? Siapa ya? Ada Gio. Terus setelah Gio ada si Lola tuh. Lolet. Ya, baru sih Alif ya. Tapi masih jalan apa waktu itu aja? Bentuk langsung bubar apa gimana? Enggak lah, grup-grupku mau keluar lah data kita. Ya. Yang pertama teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya Bolo Distrum. Yang pertama klip kita ada Bangkok Seksi. Yang kedua ini bakalan ada Data Cinta. Jadi kalau masalahin ngomong lagu-lagu itu kan hampir semua lagu yang di Bolo Distrum sama di Leong Saka ini kan lagu recycle Pak dari tahun 2003 sampai 2000 gini. Itu kok bisa sih gitu loh diterima saat ini, berarti lagu Pak itu saat itu udah keren gitu loh, cuman belum hoki gitu. Iya, belum hoki dan belum waktunya itu matang. Ya kok bisa Pak tuh memutuskan untuk merecycle lagu yang lama? Karena itu Pak tuh ada inspirasi dia apa? Tidak, aku ingin ngebuktiin sama diriku sendiri, ternyata karya itu memang ada masanya. Ya. Dan kebetulan teman-teman yang aku aja ini
satu frekuensi sama saya dan siap membantu menciptakan lagu-lagu yang tertulis. Terima kasih ya buat teman-teman Boleh Distrum dan Dewa Sinatra. Selain apa Pak tulis lagu untuk Boleh Distrum untuk yang Sinatra, sempat beberapa kali Pak tuh tulis lagu buat orang juga kan? Ya. Berarti kan Pak tuh produktifnya di musisi. Produktif kan bisa Tidak lah. Aku mau berusaha hidup sebagai musisi dan semoga karir di musisi bisa menghidupi dan keluarga. 90% sih, cuma 90% ya. Tapi di 2020 ini agak Ya kan karena semua kita Semua ini kan. kan pandemi ini kan seluruh dunia. Jangan kan Leon Sinatra, Green Day dan Blink pun nggak bisa main ya Leon Sinatra. iya no, Lady Gaga. Jadi kan bisa main, buktinya Leon Sinatra bulan Juli udah ada di panggung ya. Kalah Blink sama Green Day. Belum begini. Udah habis pertanyaanmu.